Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'd. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, dari ini kita bisa melanjutkan belajar materi kitab Jawahirul Kalimah. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah SWT dengan segala rahmat taufik hidayah dan ridhonya. Amin. Selawat dan salam semoga tetap terlimpahkan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina wa Habibina qurrati ayunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Mudah-mudahan kita selalu berjalan sesuai dengan sunnahnya dan besok dari kiamat mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ridho ilahi ta'ala wa datihi wa nurihi wa rahmatihi wa maghfiratihi li syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li barakati ala ilah inna makanu masyirul ardi maqaribi abari jibaliya wa tiati khusan la syaikhul bi rabbani syaikhul qadri kilani radwa anna jma'in adallahu alaina barakati maqaram li syafaati bi dunya wal akhirah ila jami'i mu'allifil kutub allati ta'allamna wa 'allamna khususan mu'allif kutub Jawahirul Kalimah Syekh Tahir bin Saleh Al-Jazair wali barakati masyayikhina masyayikhikum khususan Syekhina Lirboyo Bahi Abdul Karim Bahi Marsuqi Bahi Makhrus Ali Bahi Jauhari Bahi Masum Bahi Idris Marsuqi Bahi Imam Yahya Makhrus Bahi Aziz Mansur Bahi Habibullah Saini Bahi Maktubah Subiri Waman intasaba ilaihim nafa'allahu alaina bi barakatihim wa asrarihim wa ulumihim syalillah lana wa lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Soal. Bismillahirrahmanirrahim. Soal. Kaifa al-i'tiqadu bi jamillah. Kaifa iku halih kaya apa al-i'tiqadu utang yakinake bi qiyamihi ta'ala lan jumenenge Allah Ta'ala binafsihi kelawan zate Allah kelawan awak dhewe ne Allah. Jawab. Wa utawi al-i'tiqadu bi qiyami ta'ala binafsih iku
anata kita yen tong yakinake kita Allah Ta'ala temen sunni Gusti Allah Ta'ala Allah temen sunni Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala iku la taju ora butuh sapa Allah iku la taju ora butuh sapa Allah ila syai'in maring suci-suci ila syai'in maring suci-suci minal asya'i saking pira-pira perkara minal asya'i saking pira-pira perkara. Jadi iktikad kita, keyakinan kita pada sifat Yami ta'ala binafsih ialah kita harus bisa meyakinkan kalau sungguhnya Allah SWT tidak butuh sesuatu apapun, tidak butuh suatu apapun, sama sekali tidak butuh, sehingga fala yahtaju mongko ora butuh sapa Allah ila makanin maring panggonan tetep ila makan maring panggonan tetep wala ila mahalin ora maring tingkah wala ila mahalin ora maring tingkah wala ila syai'in enten sing manani wala ila mahalin lan ora maring panggonan tingkah wala ila syai'in lan ora butuh maring suci-suci minal makhluqati kang tetep saking pira-pira makhluk minal makhluqati kang tetep saking pira-pira makhluk aslan lawan babar pisan babar blas sama sekali tidak, karena Allah itu tidak butuh pada suatu apapun sehingga tempat menetap pun Allah juga tidak butuh dan juga tidak butuh pada tempat beraktivitas, tempat hal, dan tidak butuh pada suatu apapun dari makhluk, sama sekali tidak butuh. Jadi bisa dikatakan al-istighna an makanin wa mahalin wa syai'in minal makhluqat. Bahasanya Allah tidak butuh pada tempat, baik itu tempat menetap atau tempat untuk beraktivitas. Logikanya, andaikan Allah itu butuh pada tempat, atau Allah itu pada tempat seperti manusia itu bisa dikatakan manusia karena menempatnya roh pada jasad, sehingga manusia itu bisa hidup dan bisa dikatakan ini Jahid, ini Umar, ini Bakar, ini Fatimah, ini Hindu dan sebagainya, karena menempatnya roh pada jasad sehingga punya nama seorang. Allah tidak sepenuhnya. Allah tidak menempat pada zat, dan aktivitasnya, haliahnya juga tidak butuh tempat seperti manusia.
Kenapa kok demikian? Kalau toh Allah itu butuh pada tempat, maksudnya tempat yang menetap, zat atau tempat aktivitas, maka Allah itu seperti sifat. Seperti butuhnya sifat hitam pada kopiah, butuhnya sifat putih pada kain. Ini berarti kalau Allah itu butuh tempat menetap, nanti akan seperti kopiah dan warna hitam dan warna putih. Sifatnya kopiah itu hitam, menetap pada kopiah saya ini. Sifat warna putih ini bisa menetap, bisa katakan warna putih karena menetap pada kain pada baju saya. Andai kan tidak ada baju, ini tidak bisa ini. Saya kan tidak tepat, tidak bisa dikatakan putih. Andai kan tidak ada kopiah, tidak bisa dikatakan hitam. Nah, kalau Allah seperti itu, maka berupa sifat. Padahal kita semua tahu bahasanya Allah itu tidak berubahkan sifat, yakni Allah itu mutasifun bisifat, zat yang bersifatan dengan beberapa sifat. Dan zatnya Allah itu tidak sama zatnya manusia. Kalau zatnya manusia dibutuhkan oleh manusia untuk menempatkan roh, yaitu berupa jasad, berupa badan. Zatnya kopiah itu ditempati warna hitam, dan zatnya pakaian saya ditempati warna putih, sifat putih. Maka tidak mungkinlah kalau sifat itu persifatan dengan beberapa sifat, maka tidaklah Allah merupakan sifat, karena Allah itu qiyamu binafsih, mandiri pada zatnya sendiri. Karena Allah wujud itu qatimah dan qaimah, tidak baru datang. Kalau baru datang namanya sih apa itu makhlukat. Sehingga Allah pun juga tidak butuh yang menciptakan, yang mewujudkan. Wujud sendiri dan juga berdiri sendiri, mandiri sendiri. Kalau Allah itu butuh yang menciptakan, berarti Allah itu hadis baru datang juga. Lah, yang menciptakan Allah itu butuh mudis juga, sehingga nanti terjadi perputaran daur dan tasalsul, perputaran rantai-rantai yang tidak ada hentinya, tidak ada ujungnya. Nah, hal demikian kalau pada makhluk itu mungkin, tapi kalau untuk Allah sang khalik, sang pencipta, jelas tidak mungkin menurut logika kita, berakal kita. Sehingga Allah itu al-ghaniyu al-ghinal mutlak,
tidak butuh secara mutlak, sumugih secara mutlak, dikaya raya, maksudnya kaya segala-galanya, tidak butuh, sudah tercukupi dengan sendirinya secara mutlak. Ghaniyun an kulli syai'in, an syai'in, ghaniyun an kulli syai'in, dia tidak butuh dari apapun. Fahuwa mongko te Allah iku al-ghaniyun, kang ora butuh, namanya kaya itu tidak butuh. Goni sugih kaya, kang goni ora butuh angkuli syai'in andoh saking saben-saben suwiji, andoh saking saben-saben suwiji. Wa kullu syai'in hale utawi saben-saben suwiji, wa kullu syai'in utawi saben-saben suwiji iku mutajun kang butuh ilaihi maring Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi segala sesuatu ini butuh pada Allah. Gak ada makhluk yang tidak butuh pada Allah. Semua butuh pada Allah, karena semua yang menciptakan Allah. Sehingga Allah pun juga selalu dibutuhi dan Allah selalu mencukupi pada makhluknya. Soal kaifa iku kali kaya apa al itiqadu utawi yakinake bi hayatillahi kelawan sifat hayati Allah subhanahu wa ta'ala. Bi hayatillahi kelawan sifat hayati atau sifat sugenge Allah subhanahu wa ta'ala. Jawab, wa utawi al-i'tiqad bi hayatillahi ta'ala iku anak tak kita yang yakinake kita anallah ta'ala sunni Allah ta'ala iku hayyun tat kang sugeng hidup, urip, tidak mati. Wa ana hayatahu halis tuhune sugenge Gusti Allah subhanahu wa ta'ala iku lesat ora ana apa hayatuhu ka hayatina kaya urip kita. Iku lesat ora ana apa hayatu iku ka hayatina kaya utawa madani urip kita. Allah itu hidup, tapi hidupnya Allah tidak seperti hidupnya manusia. Tidak seperti hidup kita, sama sekali tidak sama dengan hidupnya makhluk. Dasarnya wujudul makhluk kok. Wujudnya makhluk. Berapa makhluk? Karena kalau Allah itu tidak hidup, maka kan tidak bisa mewujudkan makhluk. Nggak mungkin kalau Allah itu mati. Dan hidupnya Allah tidak seperti hidupnya manusia. Fa'inna hayatana mengkosni hidup kita. Fa'inna hayatana mengkosni hidup kita iku biwasa itoktan pira-pira lantaran. Iku bawasa itoktan pira-pira lantaran kajaro yanidami kaya miline getih. Wan nafsilan kaya ambekan. Wan nafsilan butuh ambekan. Wa hayatullahi
halih utawi sugeng Gusti Allah Subhanahu wa taala Hayatullahi halih utawi sugeng Allah Subhanahu wa taala iku lesat ora ana hayatuhu hayatullah iku lesat ora ana hayatullah iku biwasitati syai'in kan lantaran suci-suci iku wasitine syai'in kan lantaran suci-suci. Kehidupan kita ini banyak perantaranya, banyak fasilitasnya, seperti mengalirnya darah, maksudnya peredaran darah dalam tubuh kita ini harus selalu normal. Tanpa ada peredaran darah yang normal, kita tidak bisa hidup secara normal, mungkin bahkan kita mati. Dan kita selalu butuh bernafas, butuh oksigen. Selama kita masih hidup, butuh bernafas, butuh oksigen. Kalau kita tidak bisa bernafas, berarti sudah tidak hidup lagi. Allah tidak. Hidupnya Allah tidak ada batasnya, tidak ada mulainya, tidak ada akhirannya. Kalau manusia mulai hidup itu mulai salah lahir atau mulai di kandungan ibu umur berapa? 120 hari. Itu manusia mulai ditiupkan ruhnya ketika di kandungan sang ibu umur 120 hari itu mulai hidup. Dan berakhirnya ketika terakhir menghembuskan nafas terus disolati. Nah itulah manusia ada masa hidupnya, tapi Allah tidak. Hidupnya Allah tanpa perantara apapun, ya pokoknya hidup, tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Nah terus bagaimana? Ya la kaif, nggak bagaimana, nggak bisa kita, memang nggak ada, nggak bisa dibayangkan, nggak ada cara, nggak bisa, emang nggak bisa. Kok kita nggak mampu? Ya emang nggak bisa, nggak ada, tidak seperti manusia, tidak seperti manusia. Jadi wujudnya Allah itu punya sifat kita bakok hayat khalafah khawatis ilmu putra irata itu dan segala-galanya semuanya ikodimatun bagiatun wahya tiada wahya utawi hayatullah iku kodimatun dingin tanpa kawitan. Dahulu tapi tidak ada permulaannya. Bahagiatun tur kang tetep tanpa pungkasan, juga tidak ada akhirannya. Sejak kapan Allah itu hidup? Ya tidak bisa dikatakan sejak. Sebab kalau dikatakan sejak nanti ada masanya seperti makhluk. Mulai kapan Allah itu hidup atau wujud? Ya tidak ada mulainya karena qadimatun dan qaimah. Layal hakuha ka ora tetemu sop apa hayatullah apa adamu ora ana. Dan kehidupan Allah tidak akan diakhiri dengan adam atau dengan kematian seperti kehidupannya makhluk, tumbuhan, binatang, manusia, jin, setan, malaikat, itu semua ada permulaan dan ada akhirannya, ada batasannya. Wa taghayyuru lan ora tetemu apa berubah atau owah. Wa taghayyura ora tetemu apa hayatu apa owah aslan lan babar pisan. Sama sekali juga Allah tidak terjadi ada perubahan.
Kehidupan manusia kadang sehat, kadang sakit, kadang kuat, kadang lemah, kadang males, kadang tidak, kadang taat, kadang maksiat, tidak tetap, selalu berubah-ubah. Itu kalau manusia, makhluk Allah tidak seperti itu, tidak ketemu akhiran ya, karena khotimah bahagia. Soal kaifa kali kaya apa al i'tiqadu ten yakinake biwahdaniyatillahi lan sifat wahdaniyah Gusti Allah. Biwahdaniyatillahi lan sifat wahdaniyah Gusti Allah, sifat ijene Gusti Allah, sifat tunggale Gusti Allah. Jawab utawi al i'tiqad biwahdaniyah al i'tiqad biwahdaniyah iku anak tak kita yang tang yakinake kita anallah ta'ala sunna Allah ta'ala iku wahidun kang siji, kang tunggal, laisa ora ana iku lahu keduwene Gusti Allah sapa syarikun kanca wala nadhirun lan ora ana kembaran utawa pepadan. Nadir niku kemiripan. Wala masun lan ora ana kang madani. Wala didun lan ora ana kang melawani. Wala mu'anidun lan ora ana wong kang nentang. Wala didun ora ana kang melawani, wala mu'anidun ora ana kang nentang. Bagaimana cara kita meyakini sifat wahdaniyahnya Allah, sifat tunggalnya Allah? Allah itu tunggal, wahidun, laisa lahu syarikun. Sebab tunggal di dalam zat, sifat, dan af'al. Jadi tunggalnya itu mutlak, baik dalam zatnya, sifatnya, dan af'alnya itu cuma satu. Wala nadir, dan juga tidak ada yang mirip dengan Allah. Nadirun itu kemiripan, kememperan. Wala mumasilun, dan juga tidak ada yang menyamai. Mumasilun lebih dekat lagi, menyamai. Ada kata-kata lagi syabihun. Ini tiga kata ini hampir sama ini. Masilun, syabihun dengan nadirun. Kalau masilun niku madani, syabihun niku nyerupani, menyamai, menyerupai beda. Kalau menyamai itu sama, tidak ada bedanya. Kalau menyerupai itu masih ada beda sedikit. Kemiripan yang terakhir nadirun, ada kemiripan, kememperan. Di bawahnya syabihun. Sama sekali tidak ada persamaannya, tidak ada yang menyerupainya, dan tidak ada yang mirip, memper dengan Allah. Dan juga wala didun, tidak ada yang melawani, tidak ada yang menentang. Wala mu'anidun. Allah tunggal, maksudnya Allah tunggal satu itu adamu ta'addud, tidak berbilangan, hanya satu, tidak lebih dari satu. Nah, makna kalau Allah itu wahid fidzat,
bahasa zatnya Allah itu hanyalah satu, tidak tersusun dari beberapa juz atau dari bagian. Beda dengan zatnya manusia, jasadnya manusia ini tersusun dari jasad dan roh. Jasad sendiri tersusun dari anggota badan, ada kaki, ada tangan, ada hidung, ada telinga, ada mulut dan sebagainya. Allah tidak, zatnya pun tunggal, tidak tersusun. Dan juga Allah tunggal dalam sifat-sifatnya. Ini tidak ada kudrotani, hayatani, dua kehidupan dan sebagainya. Tidak ada. Tapi kudrot dan sifat-sifatnya Allah, kudroh, irodah, hayat dan sebagainya itu mutlak. Kudratnya mutlak, tidak ada batasnya. Itu tunggal dalam kudrat. Itu juga tunggal dalam af'alnya, aktivitasnya. Kalau af'alnya manusia itu sering berubah-ubah, tapi af'alnya Allah tidak seperti itu. Tunggal af'alnya. Jadi Allah itu wahdaniyahnya Allah, wahid di dalam zatnya, wahid di dalam sifatnya, dan wahid di dalam af'alnya. Ini tidak ta'adud, dan tidak ada yang menyerupai, menyamai dan kemiripan. Tidak ada yang melawan dan tidak ada yang menentang. Itu sifat wahdaniyahnya Allah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya mengevaluasi dari pertanyaan kemarin. Alhamdulillah ada beberapa jawaban yang benar, tapi masih banyak yang kurang tepat. Bahkan juga masih banyak yang tidak menjawab. Ini saya jadikan kalau ada pertanyaan dimohon dijawab, nanti saya jadikan absen. Soal lain sampai mengikuti pelajaran, jawaban sampai nanti juga saya jadikan absen kehadiran sampean. Makanya semua harus menjawab. Pertanyaan kemarin Allah Ta'ala itu hanya menyelamatkan satu golongan, yaitu golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, bukti kalau golongan aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang di Indonesia yang diwadahi dalam Nahdlatul Ulama, buktinya apa kalau aliran itu hak? Kita tidak ragu lagi. Buktinya, keilmuan, dasar ilmunya itu mutasil, diurut ke atas sampai Rasulullah. Lah, keilmuan yang mutasil pada Rasulullah itu hanya ditemukan dalam pondok pesantren salafiyah. Guru-gurunya kiai-kiai pondok salafiyah itu pasti punya keilmuan yang mutasil dalam sanad guru-gurunya atau sanad ilmunya, punya sanad mutasil sampai Rasulullah. Itu juga kalau golongan ahli sunnah wal jamaah itu golongan yang diridhoi oleh Allah, buktinya apa? Kita tahu derajat manusia itu yang paling tinggi yaitu derajat anbiya. Di bawahnya anbiya derajatnya auliya. Di bawahnya auliya ulama solih yang belum mencapai derajat
aulia, bahwanya ulama usholihin orang awam. Nah, kalau orang itu mendapat derajat ambiya atau derajat aulia, itu merupakan keistimewaan yang diberikan pada beliau-beliau itu. Sekarang, ciri dari ahli sunnah ini senang ziarah makom, terutama yang disiari para aulia. Dan para aulia, wali songo, itu semuanya alirannya atau amaliyahnya sesuai yang dilakukan oleh ahli sunnah wal jamaah sekarang ini. Kenapa semua itu menyontoh pada para wali itu? Di aliran ahli sunnah menyontoh pada wali taklid, pada wali. Allah tidak mungkin mengangkat derajat seorang menjadi kekasihnya kalau amalannya, thariqahnya itu tidak diridhoi. Berarti kalau Allah mengangkat seorang menjadi derajat yang mulia, menjadi aulia, berarti beliau itu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Antara sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.